Salam Alehim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang saat ini hadir di tempat ini, yang ada di ruangan ini, di Gedung Gereja Baptis Indonesia Banyumanik, maupun Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih yang sedang beribadah di rumah saat ini. Kita saat ini akan bersama-sama datang menghampiri tahta Tuhan, mengucap syukur untuk hari demi hari yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, dan untuk pertolongannya yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kita. Selalu baru rahmat Tuhan, selalu baru setiap pagi, dan kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Kita adalah umat pilihannya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikian kata firman Tuhan. Kita bisa menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu semua karena adalah anugerah-Nya, bukan karena kuat kuasa kita. Saat ini mari dengan penuh syukur, mari saat ini dengan hati yang menyembah, kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Sangat besar anugerah-Nya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita sebagai rasa syukur kita atas segala kasih Tuhan dalam hidup kita, terlebih anugerah-Nya yang sangat besar dalam hidup kita. Sangat besar anugerah-Nya yang telah ku alami. Sesaat aku dulu kalah, selamatlah ku kini oleh anugerah hilanglah, oleh anugerah hilanglah segala takutku. Terlebih lagi kita tundukkan hati dan hidup kita di hadapan-Nya untuk bersehati di dalam doa.
Dulu kami sesat ya Tuhan, dulu kami tidak tahu akan jalan kehidupan kami, tetapi karena anugerah-Mu yang sangat besar, saat ini kami selamat. Saat ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami bersyukur karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, karena Engkau mencurahkan darah-Mu ya Tuhan, untuk membeli hidup kami yang penuh dengan kehinaan dosa ini Tuhan, untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, sehingga hidup kami tidak menjadi milik iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur dan saat ini kami bersama-sama beribadah di hadapan-Mu Tuhan, menyembah Engkau, memuji nama-Mu, dan memberikan hati kami untuk firman-Mu, dan juga mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami ini. Kami beribadah kepada Engkau karena kami umat-Mu yang Kau ciptakan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya hidup kami ini benar-benar memuliakan nama-Mu, dan apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya kami sekalian Tuhan, di tengah ibadah kami ini, saat kami melakukan ibadah ini Tuhan, kami melakukannya dengan penuh rasa syukur Tuhan, dengan rasa cukup Tuhan Yesus, sehingga kami semua, baik yang ada di ruangan ini ataupun di ruangan rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan Yesus, kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan, sehingga berkat ini Tuhan kami terima. Ibadah ini mendatangkan berkat bagi hidup kami, dan kami bersuka cita karena beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami, perbuatan, tutur kata, tingkah laku, lesan kami Tuhan Yesus, pergaulan kami Tuhan Yesus, apapun yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami saat ini mohon ampun. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang maha adil, Allah yang setia, dan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Engkau saja kami menaikkan seru doa kami ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita masih berdiri bersama-sama dan dengan sukacita kita menyanyikan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Ini firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kiranya hati kita senantiasa gembira, sehingga imun kita naik dan iman kita terus bertambah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati yang gembira adalah obat.
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan bersama-sama membaca bacaan firman Tuhan kita yang akan menjadi nas untuk firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Kenny Christine, Sarjana Pendidikan, dengan judul khotbah Hari Esok yang Tak Nampak. Dan bacaan firman diambil dari Matius 6 ayat 34. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 34. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali dengan kompak ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah, mari kita membaca ayat firman Tuhan ini. Matius 6 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Hati Sebagai Hamba. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh dan sebagai doa kita untuk kita menyiapkan hati kita belajar firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, dan semuanya ku tinggal pada akhirnya. Bapa kami yang di sorga, Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memiliki hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh diperlengkapi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, boleh menguatkan kami dan membuat iman kami semakin bertumbuh dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan Kau yang boleh memberikan hikmat kepada kami, memberikan roh pengertian kepada kami, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan,
Kami mau serahkan waktu dan seluruhnya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi. Di nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ya, sekarang sudah di tahun 2021. Dulu pertama kali saya melayani kembali di tempat ini adalah tahun 2015 gitu ya. Di tahun 2015 saya boleh kembali melayani, dan waktu itu pelayanan pertama yang saya kerjakan di tempat ini adalah menjadi pendamping guru sekolah minggu. Dan puji nama Tuhan, jikalau sampai hari ini saya boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang lainnya, boleh merasakan melayani Tuhan di atas mimbar ya, di saat ini yang boleh saya rasakan, itu semua oleh karena campur tangan Tuhan. Dan saya rasa juga Bapak Ibu Saudara pasti mengalami berkat-berkat Tuhan yang lainnya yang mungkin tidak sama dengan saya, tapi pasti adalah kebaikan Tuhan yang boleh berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sebentar lagi memasuki bulan Maret ya. Jika kita sejenak melihat atau kembali ke belakang, kembali ke hari yang lalu, atau mungkin sebulan yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu, kita akan kembali diingatkan bahwa kita sudah melewati banyak hal dalam kehidupan ini, termasuk juga negara kita. Nah, mulai dari bencana alam, mulai dari keadaan Indonesia di mana ada peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ya. Kemudian kita juga memasuki tahun lalu, kita memasuki pandemi COVID-19 yang dulu awalnya yang terinfeksi hanya 1 atau 2, sekarang sudah mencapai lebih dari 1 juta ya. Dan juga sekarang kalau kita melihat semakin banyak orang yang justru kehilangan lapangan pekerjaan. Di awal-awal pandemi ini banyak orang yang di PHK dari perusahaan, banyak orang juga yang merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tidak ada yang kita bisa prediksi dalam kehidupan ini secara pasti ya. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk juga anak-anak muda di tempat ini. Tentu kita tidak bisa memprediksi siapa pasangan hidup kita kelak. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana karir kita ke depannya, atau mungkin perkuliahan kita. Dulu sebelum pandemi ini terjadi, kita masih bisa bertatap muka, melakukan ibadah maupun juga bersekolah secara tatap muka. Tetapi setelah pandemi ini terjadi, justru kita harus PJJ, pembelajaran jarak jauh, melalui online dan lain sebagainya. Itu semua di luar pikiran kita atau prediksi kita sebagai manusia. Dan oleh karena itu, karena ketidakpastian dalam kehidupan ini tentu seringkali membuat kita merasa khawatir ya, membuat kita menjadi takut, cemas, gelisah akan sesuatu hal yang belum pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya membuat kita menjadi gugup, menjadi stres juga bisa, atau mungkin membuat kita menjadi susah untuk tidur gitu. Kadang-kadang kekhawatiran membuat kita sulit untuk bisa tidur nyenyak karena memikirkan, besok gimana ya cara menghadapinya, besok gimana ya, bisa enggak ya menghidupi kebutuhan anak untuk makan, minum dan sebagainya. Dan stres juga kadang-kadang, kekhawatiran juga bisa menghasilkan kita untuk melakukan suatu tindakan yang akhirnya mengancam nyawa kita sendiri, yaitu dengan bunuh diri. Saya kemarin saat mempersiapkan khotbah ini, saya sempat membaca sebuah berita. Berita ini mungkin ya cukup lama ya, setahun yang lalu. Tetapi di berita itu dikatakan bahwa seorang menteri dari Jerman bunuh diri karena dampak dari COVID-19 ini sendiri. Padahal dia adalah menteri yang membidangi perekonomian begitu. Jadi saking COVID ini berdampak dalam kehidupan seseorang, dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, sebagai kita orang-orang percaya, di tengah situasi yang tidak menentu, tidak pasti di dalam kehidupan ini, bahkan kita tidak tahu hari esok yang akan terjadi seperti apa, kita sebagai pengikut Kristus harus menyikapi hal ini dengan tepat. Nah, bagaimana caranya? Saat ini kita akan bersama-sama memperhatikan
nas yang sudah tadi kita baca bersama-sama ya, ayat yang sudah kita baca, kita akan membaca secara keseluruhan, memperhatikan secara keseluruhan dari ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Jadi kita akan memperhatikan bersama-sama Matius 6 ayat 25 hingga ayat 34. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Matius ini sendiri, terutama pasal yang ke-6 ini, kalau kita perhatikan dengan seksama perikopnya ya, kalau kita perhatikan dengan seksama perikopnya ini terdiri dari beberapa bagian. Kalau kita perhatikan di sana ada hal memberi sedekah, ada hal berdoa, ada hal berpuasa, ada hal mengumpulkan harta, dan yang terakhir adalah hal kekhawatiran. Dan jika kita perhatikan lebih dalam lagi, sesungguhnya hal ini semua berhubungan dengan hati dan juga pikiran. Jadi hati dan pikiran kita. Oleh karena itu ini berkenaan dengan motivasi. Dan Yesus menekankan di dalam, terutama di pasal 6 yang ini ya, secara keseluruhan, agar kita jangan munafik, jangan bertele-tele, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan supaya dilihat mereka. Jangan kita cinta akan harta, dan yang terakhir, jangan kita khawatir. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama berfokus pada Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini, yaitu perihal kekhawatiran. Mengapa perihal kekhawatiran? Ya, karena hal ini sering dialami oleh kita, baik orang yang belum percaya maupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Adakah dari Bapak Ibu Saudara di sini yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Ya, saya rasa tidak ada ya. Hampir semua orang di dunia ini, bahkan bisa dikatakan semua orang pasti pernah mengalami kekhawatiran. Nah, kita sebagai orang percaya, meskipun status kita sebagai orang percaya sudah menerima Tuhan Yesus, terkadang kita pun masih seringkali merasa khawatir. Nah, oleh karena itu kita akan bersama-sama belajar bagaimana menyikapi kekhawatiran ini dengan tepat, dan juga mengapa Yesus menyuruh kita untuk tidak khawatir. Nah, saat ini mari kita akan perhatikan Alkitab kita bersama-sama. Kita akan memperhatikan beberapa hal ya. Di sini ada dua bagian yang akan saya jelaskan, yaitu pertama tentang mengapa kita tidak perlu khawatir. Kita akan perhatikan dari Matius 6 ayat 25 hingga ayat 34. Yang pertama dari ayat 25. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena aku itu berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Dari ayat 25 ini kita bisa melihat ya, bahwa yang pertama, kenapa kita tidak perlu khawatir? Ya karena Yesus sendiri yang mengatakan dan memerintahkan kita untuk jangan khawatir. Di sini dikatakan perkataan jangan khawatir itu diulang sebanyak 3 kali kalau kita baca keseluruhan nas ini ya. Yang pertama itu 2 kali di ayat 25 dan sekali di ayat 34. Perkataan yang terus diulang menandakan bahwa ini adalah hal yang penting yang perlu kita soroti bersama-sama. Dan itu artinya juga Yesus menghendaki kita untuk tidak khawatir. Nah, tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa kekhawatiran yang di sini yang dimaksudkan Tuhan Yesus, yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah kekhawatiran yang justru membuat kita kehilangan sukacita kita dalam Tuhan, membuat kita kehilangan pengharapan dalam Tuhan, membuat kita ragu-ragu akan rasa percaya kita kepada Dia. Jadi jangan sampai kekhawatiran itu justru melebihi rasa percaya kita di hadapan Tuhan. Gitu, Tuhan mampu kok untuk menolong kita. Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Seperti pujian tadi ya, pujian ibadah kita yang pertama, Maha besar oh Tuhanku. Ya, jadi kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, termasuk rasa percaya kita akan Dia dalam kehidupan kita. Dan saat ini yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Kita akan perhatikan beberapa ayat dari ayat 25 sampai 26 dan juga 28 sampai 30. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ayat 25, 26, 28 hingga ayat yang ke-30. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, jadi yang kedua yang kita bisa tahu dari hal ini adalah mengapa kita tidak perlu khawatir? Ya karena di sini ada janji Allah, yaitu Allah akan memelihara kita. Kalau kita renungkan perkataan Yesus ini secara seksama ya, di dalam ayat 25, 26, 28 sampai 30, di sini Yesus menggunakan dua gambaran bagaimana cara Allah memelihara. Yang pertama, ya mungkin bisa yang selanjutnya ya. Ya, di sini ada dua gambaran ya. Yang pertama adalah burung-burung di udara, dan yang kedua adalah bunga bakung di ladang. Nah, mari kita amati pemeliharaan Tuhan terhadap burung-burung di udara. Meskipun burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan hasil harta dalam lumbung, namun burung ini dipelihara oleh Tuhan dengan diberinya makan. Ketika saya memikirkan hal ini, saya merenungkan gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, saya bertanya dalam diri saya sendiri ya, jumlah burung di dunia ini tuh ada berapa sih? Tidak mungkin kan cuma 1, 2, puluhan, ratusan, ribuan, tapi mungkin bisa jutaan ya, lebih gitu ya. Dan tidak semua dari kita di sini ataupun manusia di muka bumi ini memelihara semua jenis burung. Ada burung-burung yang tidak bisa dipelihara ataupun yang disebut dengan burung-burung liar. Nah, lalu bagaimana cara burung-burung itu bisa hidup? Apakah salah satu dari Bapak di sini ada yang memelihara semua burung di udara? Atau mungkin Pak Bowo bisa memelihara seluruh burung di udara? Ya, tidak bisa ya. Ya, jadi kita perlu memikirkan. Dan ini setelah saya pikirkan ya, oh iya benar juga ya. Ini menandakan bahwa yang memberi makan adalah Tuhan, Allah kita yang berikan makan. Dan demikian pula dengan bunga bakung di ladang. Bunga yang begitu singkat umurnya. Kalau bunga bakung itu, jadi saya baru tahu juga ya. Jadi bunga bakung itu tumbuh saat musim semi dan layu saat musim dingin. Jadi tumbuhnya hanyalah sesaat. Dan juga dia itu tidak bekerja dan tidak menintal dan tidak dianggap berharga. Bahkan dikatakan dalam ayat 29, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, kita bisa melihat dari ayat 29 ini bahwa Salomo itu tidak ada apa-apanya dengan bunga bakung di ladang. Nah, kenapa? Kita akan perhatikan bersama-sama. Kalau kita melihat dengan seksama ya, itu kan kalau di Alkitab di bawah itu kan ada ayat-ayat referensi ya, ayat-ayat yang menjadi rujukan. Kalau kita perhatikan di pasal 6 ayat 29 ini, sesungguhnya Salomo itu pasti seorang raja punya pakaian yang indah, punya pakaian yang megah. Namun di dalam ayat 29 ini, yang terkenal dengan Salomo itu bukanlah keindahannya, melainkan adalah hikmat dari Tuhan. Ya, jadi Salomo ini bukan terkenal oleh karena keindahannya, melainkan oleh hikmat dari Tuhan. Dan oleh karena itu semua keindahan, keunggulan itu semua datang daripada Tuhan. Kalau Salomo terkenal oleh karena hikmatnya, maka bunga bakung di ladang itu diunggulkan karena keindahannya. Nah, terlebih kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Dia, kita ini lebih berharga daripada burung-burung di udara, lebih berharga daripada bunga bakung di ladang. Ya, kalau bunga bakung di ladang, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita manusia ya, ciptaan yang paling
berharga dan sempurna di hadapan Tuhan. Pastilah kita dipelihara oleh Dia. Oleh karena itu marilah kita mau meyakini janji Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan pasti memelihara kita dalam setiap apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu merasa khawatir? Kita akan perhatikan ayat 27. Ayat 27 kita akan perhatikan bersama-sama. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi di ayat ini Tuhan Yesus secara tegas memberitahu kepada kita bahwa kekhawatiran itu tidak menambah apapun dalam kehidupan kita. Adakah kekhawatiran menambah sesuatu dalam kehidupan kita? Ya, kadang-kadang enggak ya, maksudnya tambah membawa pikiran, jadi malah merasa gelisah, semakin tidak bisa tidur tadi itu ya, tidak bisa tidur, terus gugup dan lain sebagainya, malah stres dan lain sebagainya ya. Nah, jadi hampir tidak ada hal positif yang bisa ditunjukkan ketika kita merasa khawatir. Terkadang justru masalah ataupun yang kita hadapi tidak akan berubah hanya karena kita merasa khawatir saja gitu. Dan khawatir juga tidak akan menambah umur kita. Justru kadang-kadang kalau kita merasa khawatir, stres, terus kemudian sampai akhirnya tadi ya seperti yang dicontohkan, akhirnya berakhir bunuh diri, itu justru mempercepat umur seseorang ya. Jadi tidak menambah apapun, tidak menambah umur kita juga. Dan oleh karena itu, marilah kita jangan terlalu khawatir, janganlah kita khawatir karena ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari hal yang pertama ini, mengapa kita tidak perlu khawatir, kita diingatkan karena pertama, Allah Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk kita jangan khawatir. Dan yang kedua, kita diberi janji oleh Allah bahwa Dia akan memelihara kita. Dan yang ketiga, karena perasaan khawatir saja itu tidak akan membantu kita menyelesaikan persoalan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi rasa khawatir ini? Nah, kita akan perhatikan ayat-ayat setelahnya. Kita akan perhatikan dari ayat 30 sampai ayat 32. Kita akan perhatikan ayat 30 sampai 32. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengatasi rasa khawatir adalah kita mau percaya dan berserah kepada Tuhan Allah kita. Di sini dikatakan ya dengan jelas bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kita, menegur kita bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kurang percaya, kurang beriman di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara dan mencukupkan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita sudah tahu tadi ya di bagian sebelumnya mengapa kita tidak perlu merasa khawatir, ya karena Allah sendiri Dia telah berjanji kepada kita bahwa kita akan dipelihara oleh Dia. Kita lebih berharga daripada binatang maupun tanaman yang ada di dunia ini. Dan apabila kita kurang percaya, itu artinya kita sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah lain, bangsa-bangsa yang menyembah berhala-berhala. Mereka tidak mendapat jaminan, tidak mendapatkan kepastian akan apa yang mereka sembah. Yang mereka sembah belum tentu akan menyediakan kebutuhan hidup mereka, belum tentu akan menolong mereka. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, bagaimana mereka menyembah berhala-berhala, mereka kan sempat ya, ketika Tuhan sudah berjanji, tapi bangsa Israel justru mereka menduakan hati Allah. Akhirnya mereka membangun sebuah berhala, dan itu justru tidak menyenangkan hati Allah. Allah yang sudah memelihara mereka, memberikan tiang awan, tiang api, menyediakan roti mana kepada mereka, justru mereka menyembah berhala yang belum tentu akan menolong mereka, gitu. Jadi marilah kita mau percaya di sini bahwa
orang percaya harus menerima dan juga percaya akan janji-janji Allah yang telah diberikan, yaitu bahwa Allah akan memelihara dan menyertai kita. Seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu lalu oleh Pendeta Eka dan juga Ibu Eka, bahwa di kitab Yosua Allah sudah menyatakan janjinya bahwa Allah akan bersama dan juga menyertai umatnya, bahkan kita saat ini yang adalah umat perjanjian baru. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi rasa khawatir? Yang kedua dari ayat 33, kita akan perhatikan bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini sering kita baca berulang-ulang kali ya, bahkan mungkin pernah kita jadikan status, pernah jadikan kita sebuah kata-kata semangat dalam kehidupan kita. Nah, dari ayat ini kita diminta untuk mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan meminta kita untuk memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang rohani. Dia meminta kita untuk tunduk akan kedaulatan Allah. Dan dia mau agar kita melakukan kehendaknya. Kita mau taat akan perintah Tuhan. Dan saat kita melakukannya, saat kita taat kepada Tuhan, percayalah bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Jadi bukan berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Begitu. Dan saya sedikit berbagi kepada Bapak Ibu Saudara ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini, saya kembali mengingat perjalanan saya dari tahun 2015 sampai pada hari ini. Saya tuh sungguh-sungguh merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kehidupan saya sampai hari ini. Di tahun 2015 saya istilahnya benar-benar merantau ya. Jadi tidak lagi bergantung kepada istilahnya uang orang tua dan lain sebagainya. Tetapi saya benar-benar istilahnya menghidupi diri saya sendiri melalui pekerjaan yang saya lakukan, melalui hal-hal yang saya kerjakan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah tahu ya, saya pernah bekerja di STBI, bekerja selama 4 tahun di sana. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara boleh ketahui, di sana itu tidak seperti yang dibayangkan, maksudnya gajinya harus di atas UMR, enggak ya. Tetapi justru adalah sebuah pelayanan gitu. Jadi kami diberikan tanda kasih, bukan istilahnya gaji yang di atas UMR. Tetapi ketika saya pernah memikirkan hal ini, besok saya makannya gimana ya? Besok saya tinggal di mana? Besok saya kalau misalnya transportasi dari STBI ke Banyumanik kayak gimana dan sebagainya. Itu saya pikirkan benar-benar. Dan ternyata hal-hal yang saya pikirkan itu tidak terjadi ya. Ternyata Tuhan memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan saya melalui berbagai cara ya. Bisa itu melalui orang di sekitar saya, melalui orang yang berada di sekeliling saya, ataupun berkat Tuhan datangnya dari manapun saja, itu saya tidak hafal gitu ya. Nah, begitu juga saya meyakini Bapak Ibu Saudara tentu pernah merasakan pemeliharaan Tuhan yang istilahnya ya ketika Bapak Ibu Saudara merasa khawatir, merasa cemas akan hari esok, ternyata ya Tuhan sediakan gitu. Jadi marilah kita mengingat kembali segala cara Tuhan memelihara kita, cara Tuhan menghidupi kita sampai hari ini. Itu adalah bukti bahwa Dia memelihara kita, menyertai kita dalam segala sesuatu yang terjadi. Nah, terus kalau ada pertanyaan, lalu apakah dengan begitu kita tidak perlu mempersiapkan apapun? Ada ya seperti itu mungkin, karena kita tidak perlu khawatir, akhirnya kita jadi nggak perlu mempersiapkan apapun. Udahlah, tenang aja, pasti Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyediakan gitu kan. Akhirnya kita tidak berusaha, tidak membuat sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Nah, tidak ya. Di dalam pasal ini sebenarnya bukan berarti kita tidak perlu mempersiapkan apapun, terlebih masa depan kita. Yang Tuhan Yesus tekankan di sini adalah, yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah, Ia melarang apabila kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Dia, menjadi cemas, khawatir, dan menjadi kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan dan kesanggupan Dia untuk menolong serta memelihara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah saat ini kita mau benar-benar meyakini bahwa Tuhan Allah itu sanggup memelihara kita,
sanggup untuk menolong kita dalam segala situasi yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita mau menjadi orang-orang yang percaya, tidak meragukan, tidak menjadi kurang percaya sebagaimana hal yang dikecam oleh Tuhan Yesus ini sendiri. Nah, Bapak Saudara, pada pagi hari ini kita sudah belajar mengapa kita tidak perlu khawatir. Karena tadi pertama ya, karena Tuhan Yesus yang memerintahkan sendiri bahwa kita jangan khawatir. Karena Tuhan Allah berjanji kepada kita bahwa Dia akan memelihara kita. Dan yang terakhir, kita tadi belajar mengapa kita tidak perlu khawatir, ya karena kekhawatiran tidak akan menambah ataupun tidak akan membantu kita menyelesaikan persoalan. Dan bagaimana kita bisa mengatasi rasa khawatir itu sendiri? Yang pertama, kita mau percaya dan berserah kepada Tuhan Allah. Berserah itu seperti ketika ada seseorang yang mengajak kita untuk berdiri di atas sebuah tali panjang melewati sebuah gedung ya. Kan biasanya ada atraksi yang begitu ya, atraksi yang melewati gedung dengan sepintas tali gitu ya. Nah, kalau kita benar-benar berserah itu artinya kita benar-benar mau percaya mengikuti orang itu dan melewati tali yang ada hingga sampai ke tujuan. Itulah percaya dan berserah. Kalau kita tidak percaya berarti nggak yakin aku ini, pasti orang ini nanti akan jatuh dan sebagainya. Akhirnya kita tidak jadi, padahal bisa saja orang itu melewati bersama dengan kita karena dia seorang ahli. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa marilah kita mau percaya dan juga berserah kepada Tuhan Allah. Dan yang kedua, kita mau mengutamakan Allah dan taat akan kehendaknya. Biarlah kita mau mengikuti apa yang menjadi perintahnya, dan dengan demikian ketika kita mau melakukannya, percayalah bahwa akan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Akan ada pemeliharaan Tuhan yang boleh kita rasakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah menuju di akhir bulan Februari ya. Tentu kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu hari esok akan seperti apa. Bahkan kadang-kadang ramalan cuaca pun tidak sesuai perkiraan. Besok ramalan cuaca hari ini untuk besok adalah hujan, ternyata besok hari adalah cerah gitu ya. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi di hari esok. Tetapi meskipun begitu, dari ayat yang kita baca tadi di pertama, yaitu ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Secara pribadi ayat ini mengingatkan saya dan juga menegur saya berulang-ulang kali ya. Jadi ketika saya mulai merasa khawatir, ayat inilah yang menguatkan saya, dan tentu juga mungkin menegur dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Yesus mengetahui bahwa kita ketika di dunia ini tidak pernah terlepas dari masalah. Menurut Bapak Ibu Saudara mungkin masalah itu kecil, bisa itu masalah besar. Tetapi jangan lupakan bahwa kita memiliki Allah yang sanggup untuk menolong kita, sanggup untuk memelihara kita setiap harinya. Jika kita mengkhawatirkan hari esok, itu tidak akan menambah apapun dalam kehidupan kita, justru akan menambah beban dalam kehidupan kita. Dan lagi pula belum tentu apa yang kita khawatirkan hari ini akan terjadi di hari esok. Oleh karena itu marilah kita jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan marilah di tahun 2021 ini juga kita mau semakin tidak hanya berjalan dengan mata jasmani, tetapi juga dengan mata rohani, yaitu adalah iman. Marilah kita mau dengan yakin dan percaya penuh bahwa akan ada pemeliharaan Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan untuk menghadapi, melewati tahun ini, yaitu tahun 2021 ini. Dan sebagai sebuah penutup, saya ingin membagikan sebuah kesaksian pribadi saya kepada Bapak Ibu Saudara. Ini baru saya rasakan mungkin 2 minggu ini ya, 2 minggu ini. Jadi ya mulai bulan Maret besok kan saya akan pergi untuk bekerja di Jakarta. Nah, dalam persiapan saya untuk pergi ke Jakarta itu banyak hal yang istilahnya saya harus persiapkan ya, mulai dari alat dan juga tiket keberangkatan. Nah, saya memiliki tabungan ya, saya tuh memiliki tabungan, tapi saya sempat berpikir, apakah tabungan saya ini cukup ya, misalnya untuk membeli tiket, terus
nanti harus kirim barang, nanti harus belum lagi sampai di sana nanti harus cari makan sendiri, hidup sendiri dan sebagainya. Karena tinggal di sana sebenarnya adalah pengalaman yang baru untuk saya. Jadi saya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di kota Jakarta ya. Dan itu membuat saya sempat kepikiran hampir kurang lebih 2 minggu ini. Termasuk tentang apa yang akan saya makan, akan saya minum, itu juga saya pikirkan. Bagaimana saya berjalan nanti ke kantor, berangkat ke kantor seperti apa ya, gitu ya. Apakah di sana nanti saya dijambret atau gimana, kan kita nggak ada yang tahu ya. Karena saya sering baca berita di Jakarta itu keras gitu ya. Di Jakarta itu banyak copet, banyak macam-macam. Jadi itu sempat itu menjadi beban pikiran saya sendiri. Bahkan saya nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Nah, ketika saya kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya tuh waktu itu akhirnya berpikir, ya udahlah, ya yakin aja lah Tuhan pasti memelihara. Wong dulu dari tahun 2016 sampai sekarang aja Tuhan masih pelihara saya pasti dipelihara Tuhan ke depannya gitu ya. Dan akhirnya tepat hari Kamis kemarin ya, jadi saya pesan tiket itu hari Rabu, jadi hari Kamis, hari Kamis, cuma saya pesan tiketnya tengah malam. Nah sempat saya waktu itu kan kepikiran ya, sebelum saya pesan tiket, besok pesan tiketnya gimana ya gitu. Nah akhirnya persis Kamis siang gitu ya, Kamis siang saya itu mendapat kontak dari salah satu istilahnya lembaga yang akhirnya istilahnya tanda kasihnya turun gitu ya, karena saya pernah mengerjakan sesuatu di sana. Dan itu saya tidak prediksi karena lembaga ini tuh tidak bilang kapan akan diberikan tanda kasihnya. Jadi saya tidak bisa memprediksi kapan saya akan menerima uang itu ataupun tanda kasih itu. Dan puji Tuhannya ternyata berkat itu ada ketika saya memang memerlukan. Jadi pas saya butuh hari Kamis itu untuk pesan tiket, jadi langsung ada gitu loh, Mbak ini sudah saya kirim ya, gini bisa dilihat dulu. Wah saya waktu itu rasanya ya senangnya nggak karuan ya, karena ya puji Tuhan pas butuh pas ada gitu ya. Jadi marilah kita melalui hal ini kita mau belajar juga melihat bahwa ya saya pun dipelihara oleh Tuhan, saya pun ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin memiliki banyak pergumulan, mungkin memiliki banyak kekhawatiran, marilah kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya dan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan marilah saat ini kita mau bersama-sama terus meyakini dan percaya akan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah saat ini kita mau bersama-sama berdoa. Marilah saat ini kita mau bersama-sama menaikkan setiap apapun yang menjadi kekhawatiran kita di dalam hidup ini. Mungkin saat ini dari kita mengkhawatirkan tentang bagaimana kehidupan kita di hari esok. Bagaimana besok kita akan menghidupi diri kita sendiri, bagaimana cara saya menghidupi kebutuhan keluarga saya, bagaimana saya nanti akan menemukan pasangan hidup saya, ataupun kekhawatiran-kekhawatiran kita yang lainnya. Tapi marilah saat ini kita mau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara kita, bahwa Dia sanggup dengan kuasa-Nya untuk menolong kita. Mari saat ini kita mau sama-sama menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini berkata, tak kutahukan hari esok, tapi langkahku tegap. Bukan surya yang kuharapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, dan ku mau berjalan serta Yesus, karena hatiku tenang. Mari saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian respon ini. Tak kutahukan hari esok. Mari kita hayati dengan sungguh-sungguh lagu ini, bahwa hanya Dialah yang menjadi sumber pengharapan kita. Berjalan bersama dengannya, maka hati kita tenang. Tak kutahukan hari esok. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap.
sorga, Allah pemilik hidup kami, Engkau yang berjanji bahwa Engkau sanggup memelihara kami, sanggup untuk menolong kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah kami boleh dengan sepenuh hati kami meyakini dan percaya bahwa Engkau Allah sanggup untuk memelihara kami, sanggup untuk menolong kami. Engkau bersama dengan kami, Engkau yang memberikan ketenangan dalam hidup kami. Dan biarlah kami mau terus berjalan bersama Engkau, kami terus mau mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami, dan juga mau taat akan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami meyakini setiap apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami meyakini bahwa Tuhan yang akan menolong kami melewati setiap hal yang saat ini kami pergumulkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau serahkan waktu ini, seluruhnya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ya, diberkati Tuhan ya, melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Mbak Kenny. Mbak Kenny jangan dulu turun. Ya, hari ini merupakan hari terakhir Mbak Kenny bisa melayani bersama-sama. Ya, dalam arti menjadi mahasiswa weekend ya. Mbak Kenny sudah dari tahun 2015 sebelum masuk STBI, malah ketika dia bekerja di STBI bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Dan hari ini saya berikan kesempatan juga untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang secara pribadi memberkati saya, dan saya berharap juga memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Mbak Kenny akan melayani Tuhan di kesekretariatan BPN GGBI, dan rencana berangkat hari Kamis untuk melayani di sana. Kita terus mendoakan ya secara pribadi bersyukur untuk setiap pelayanan yang boleh diberikan, dan juga bersyukur atas penempatan Tuhan dalam pelayanan Mbak Kenny ke depan. Kita meyakini sesuai firman Tuhan hari ini, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan memelihara ya. Nah, sebagai rasa syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, juga melalui berkat yang boleh kita terima dalam pelayanan Mbak Kenny selama ini di gereja ini, kita mau memberikan rasa syukur, ucapan syukur, terima kasih, itu juga kenang-kenangan untuk Mbak Kenny selama melayani tempat ini. Dan kalau ke Semarang, kita berharap Mbak Kenny juga bisa mampir tempat ini ya, bisa temu kangen lagi dengan jemaat dan kita sekalian. Puji Tuhan. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh menyampaikan sesuatu? Ya, jadi ya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pendeta Eka tadi ya, jadi ya ini sebenarnya bukan istilahnya apa ya, bukan pelayanan yang terakhir juga, tetapi ya kalau secara offline pasti iya ya, tapi kedepannya pun saya masih berharap untuk bisa pelayanan secara online gitu. Tetapi ya yang namanya offline dan online kan berbeda ya gitu.
bisa bertatap muka secara langsung dan tidak langsung itu juga berbeda. Dan saya sungguh ingin mengucapkan terima kasih kepada jemaat ini. Ya, jemaat GBI Banyumanik yang sudah dengan setia dan juga dengan penuh perhatian memberikan dukungan kepada saya selama saya melayani di tempat ini dari tahun 2015 sampai tahun ini ya. Iya, susah itu ya. Tentu dalam pelayanan saya menyadari banyak hal yang belum maksimal. Masih banyak kekurangan, tapi biarlah saya berharap kedepannya jemaat Tuhan di tempat ini, baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan yang juga sudah saya layani, biarlah semakin mulai hari bertumbuh dalam Tuhan dan juga semakin setia dalam Tuhan juga. Dan saya juga ya berterima kasih untuk Pendeta Eka dan juga Ibu yang sudah setia mendampingi dan juga mendidik saya hingga hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih gitu. Dan ya, saya berharap di lain kesempatan, di lain waktu ya bisa kembali untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk boleh bersekutu dan juga beribadah begitu. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa untuk Kenny ya, sama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas anakmu Kenny yang telah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan diperlengkapi di STBI sampai selesai. Dan saat ini Tuhan percayakan untuk anakmu dapat melayani di Kesekretariatan Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis di Jakarta. Kami mohon berkat Tuhan untuk Kenny yang akan berangkat hari Kamis. Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan, dan Tuhan memberkati pelayanan Kenny di tempat yang baru di Kesekretariatan BPN GGBI, sehingga anakmu boleh terus bertumbuh dalam iman percaya, dan melalui pelayanan Kenny banyak orang yang diberkati, khususnya pelayanan di GGBI, sehingga pelayanan Kenny sungguh dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan juga secara khusus menjadi berkat bagi gereja-gereja baptis yang ada di Indonesia. Dengan segala talenta karunia juga hikmat yang Tuhan percayakan pada anakmu, biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan sehingga boleh dipakai untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan untuk anakmu ini. Ke depan kami menyerahkan masa depannya, Tuhan siapkan yang terbaik, baik kehidupannya, pelayanannya, perkembangan pelayanannya, bahkan juga kelak Tuhan percayakan dengan pasangan yang Tuhan sudah sediakan bagi anakmu untuk dapat melayani bersama-sama sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik buat Kenny. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Kenny bersama dengan seluruh jemaat, baik yang hadir di tempat ini maupun juga yang ibadah di rumah, menyerahkan Kenny dalam segala pelayanannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memimpin, menyertai dan memberkati hidup Kenny. Inilah doa permohonan untuk anakmu Kenny, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, mari. Saat ini kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik melalui berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mempersembahkan dengan penuh sukacita, ya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan akan memberkati kita dengan takaran yang penuh, dipadatkan, bahkan sampai meluber. Mari kita berdoa bersama-sama
untuk persembahan yang nanti akan kita beri ketika pulang dimasukkan ke dalam kota, atau Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa menghubungi si keuangan untuk mengambil persembahan tersebut atau mengirimkan ke rekening gereja. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berkesempatan di tengah ibadah kami ini untuk mempersembahkan harta kami. Ini tidak sebanding dengan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, tapi kami memberi dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini, dan kiranya senantiasa nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan pujian, hendaklah masing-masing memberi. Pendeta Eka Krisyanto menyampaikan pengumuman ataupun buletin gereja. Selamat hari Minggu untuk semua Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia beribadah diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua pengumuman sudah disampaikan di dalam buletin gereja, ya, sudah dibagikan dalam grup WhatsApp, baik tata ibadah, demikian juga ada persembahan, laporan persembahan, dan persembahan minggu lalu dan persepuluhan sebesar 4.842.000. Dilaporkan juga penerimaan dan pengeluaran setiap minggunya. Juga pokok doa sepekan menjadi bagian kita untuk kita doakan bersama-sama. Dan minggu ini tidak ada yang berulang tahun, ya. Nah, Bapak Ibu silahkan dapat memeriksa kalau ada kesalahan di dalam penulisan, khususnya di dalam laporan keuangan persembahan, dapat menyampaikannya kepada gereja, kesekretariatan gereja, atau juga bisa kepada saya. Juga di dalam buletin ada petugas ibadah minggu depan, silahkan Bapak Ibu memeriksanya untuk kita dapat melayani Tuhan sesuai dengan apa yang dipercayakan. Baik Bapak Ibu, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Saudari Kenny pada hari ini. Kita juga sudah mendoakan dan sekali lagi mengucap syukur atas semua yang boleh terjadi, termasuk pelayanan Mbak Kenny selama lebih kurang 6 tahun ya bersama dengan kita di tempat ini. Dan ke depan kita meyakini bahwa Tuhan terus memelihara dan menyertai pelayanan Mbak Kenny dan juga jemaat sekalian. Ya, jadi yang mahasiswa di sini sudah tidak ada lagi ya. Berharap ada mahasiswa STPI yang kemudian bisa melayani bersama di tempat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau kasih kenang-kenangan Mbak Kenny boleh langsung ke yang bersangkutan ya, menjadi kenangan buat Mbak Kenny. Puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan
mengakhiri pertemuan ibadah pada hari ini dalam doa syafaat dan juga doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan dalam pujian penyembahan ibadah pada hari ini. Baik anak-anak-Mu yang hadir dalam gedung gereja ini maupun juga anak-anak-Mu yang beribadah di rumah. Hadirat Tuhan menyertai kami semua sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan dalam kehadiran Tuhan ibadah ini. Sungguh nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan kami boleh diberikan semangat untuk menjalani kehidupan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dan mencukupkan segala keperluan yang kami butuhkan setiap harinya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan untuk kami tidak khawatir. Firman Tuhan mengajarkan untuk bersandar kepada Tuhan dan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka segala yang dibutuhkan oleh umat Tuhan terpelihara karena Engkau mengasihi umat-Mu sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka bijaksanaan untuk dapat mengelola bangsa ini dengan baik. Dan apa yang mereka kerjakan sungguh mendatangkan kemajuan bagi bangsa ini yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati supaya para pemimpin kami jauh dari angkara murka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi atau melakukan korupsi yang akan merugikan negara. Kami menyerahkan para pemimpin kami, sungguh-sungguh mereka dapat melaksanakan semuanya dengan baik. Tuhan memberkati ya Tuhan setiap upaya pemerintah saat ini sedang melawan COVID-19, baik upaya vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan. Tuhan memberkati supaya setiap apa yang diupayakan pemerintah dapat menolong bangsa ini ya Tuhan, khususnya seluruh rakyat Indonesia memiliki kekebalan tubuh yang baik melalui vaksinasi yang dikerjakan. Karena itu biarlah Tuhan memberkati semua proses yang berjalan dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga bangsa Indonesia sehat dan pandemi ini boleh segera berakhir karena pertolongan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami boleh melihat ada banyak sekali bencana banjir di tengah bangsa ini, termasuk juga di Semarang. Kami mohon berkat Tuhan, biarlah masyarakat dan seluruh aparat pemerintah dapat bekerja sama mengatasi semuanya ini. Masyarakat pun diberikan kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan baik, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan meminimalisir banjir yang ada, bahkan menghilangkan yang ada, sehingga ke depan kota kami Semarang maupun di daerah-daerah lain boleh tidak lagi terjadi banjir. Kami menyerahkan korban banjir, Tuhan juga berkati supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan juga pemulihan. Bahkan yang sakit Tuhan jamah disembuhkan oleh karena tangan pengasihan Tuhan. Segala yang diperlukan Tuhan yang mencukupkan, dengan tangan pengasihan-Mu memelihara saudara-saudara kami korban banjir. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap upaya pekabaran Injil di tengah tanah air Indonesia. Mari Tuhan memberkati setiap telinga yang sudah mendengar kabar baik Injil Tuhan. Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka sehingga mereka boleh mengenal pribadi Tuhan yang baik dan menyelamatkan, dan mereka turut dalam keselamatan menjadi umat Tuhan. Kami menyerahkan pekabaran Injil tanah air Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan umat Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati seluruh umat Tuhan dalam segala aktivitas yang dikerjakan setiap minggunya. Engkau memimpin memberkati semua umat Tuhan dengan kesehatan, dengan keberhasilan dalam setiap apa yang dikerjakannya. Engkau sumber segala berkat, menganugerahkan seluruh umat-Mu dengan rezeki yang dari Tuhan, sehingga apa yang diperlukan, dibutuhkan, tercukupi karena Engkau memelihara umat Tuhan sekalian. Diberkati semuanya dengan kesehatan, yang sakit Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan dan syafaat kami.
Berkenan Tuhan mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan bagi kami sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita pulang dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Saat ini angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sejenak dan mengucap syukur atas ibadah yang sudah kita laksanakan. Amin. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kita senantiasa kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati.